Ya, selamat ketemu lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, teman-teman. Berikut saya akan menjelaskan cara pengisian aplikasi bisnis plan koperasi simpan pinjam. Jadi ini saya tampilkan dulu tampilan aplikasi jika data-datanya sudah diisi, asumsi usaha sudah diisi. Ini adalah informasi keuangan yang akan muncul di depan. Kemudian dari sisi permodalan akan terlihat kebutuhan modalnya berapa, dan kemudian akan terlihat juga perhitungan analisa usahanya terhadap koperasi simpan pinjam ini, dan juga ada grafik yang bisa dicetak ya. Jadi bisa terlihat proyeksi selama 5 tahun ataupun proyeksi selama 1 tahun di sini. Oke. Cara pengisian cukup mudah, jadi tidak banyak yang perlu diisi, kecuali memang Bapak Ibu perlu mendetailkan sampai 5 tahun juga tidak ada masalah. Jadi akan dimulai dari data usaha, dan agar jelas gambarannya, saya akan mulai dari aplikasi yang masih kosong. Yang masih kosong, jadi pertama kita bisa masuk ke data usaha, di mana kita perlu mengisikan nama koperasi terlebih dahulu, misalnya Koperasi Mantap Jaya. Jenis usahanya simpan pinjam ya, produk utamanya simpan pinjam. Di bagian berikut yang di bawah ini opsional semua, bisa diisi, bisa tidak diisi. Nah, ini kemudian pembagian SHU. Jadi ini perlu di-set terlebih dahulu. Akan ada berapa kategori atau berapa pihak yang mendapatkan SHU. Pertama mungkin modal dari simpanan anggota. Misalnya kita set pertama 20%. Kemudian dari usaha simpan pinjam berapa? 20%. Misalnya ada alokasi untuk pengembangan usaha 5%. Dana pengurus misalnya 5%. Dana karyawan 0%. Ya, perlu diperhatikan ini tidak harus semuanya diisi persentase. Kalau tidak ada bisa diisi 0. Atau kalau misalnya ada, ini tidak untuk dana karyawan tapi untuk dana lain-lain, ini bisa diganti penamaannya. Tidak ada masalah karena ini hanya berhubungan dengan pembagian SHU dan bisnis plan saja. Ya, kemudian misalnya dana pendidikan ya 0%, dana sosial mau dialokasikan misalnya 0%. Kemudian alokasi dana cadangan 20%. Dan kalau misalnya ada pemilik modal non-koperasi, misalnya koperasi ini tidak hanya mengandalkan terhadap simpanan anggotanya, tapi juga ada pemilik modal lain ikut masuk dan ingin dianggarkan ada SHU juga, ini bisa diisikan di sini misalnya 25%. Total angka 100% akan muncul di sini ya. Jadi ini silakan dirubah-rubah, ini juga bisa dirubah-rubah. Ya. Kemudian berikutnya adalah tanggal awal perhitungan usaha. Jadi aplikasi ini bisa di-set menjadi 2 model. Jadi model yang hanya bulan 1, bulan 2, dan seterusnya, dan berdasarkan tanggal perhitungan usahanya, kalau misalnya sudah fix akan mulai per kapan. Kalau misalnya tampilannya berdasarkan bulan, di sini ada 2 pilihan, pilih bulan 1, bulan 2, maka kalau kita masuk ke bagian laporan, misalnya laporan laba rugi bulanan, ini munculnya bulan 1, bulan 2, bulan 3, dan seterusnya. Tapi kalau kita misalnya masuk di sini, kita pilih Januari, Februari, dan seterusnya, maka tanggal awal di atas harus diisi terlebih dahulu. Kalau tidak diisi, bagaimana? Kita akan masuk ke bagian yang sama, laba rugi akan terlihat semua tulisnya 00. Januari, Februari ini belum betul ya. Jadi harus diisi terlebih dahulu, ini akan mulai kapan? Misal, mulainya tidak harus mulai Januari, 1 Mei 2021 ya. Perhatikan saya mengisinya tidak 1 Mei tapi 1 MAY karena format Windows adalah bahasa Inggris dan rata-rata format komputer Windows Bapak Ibu sekalian juga biasanya bahasa Inggris. Jadi pengisiannya bisa mengikuti seperti ini 1 Mei 2021. Begitu kita enter, nanti dia akan berubah secara otomatis. Dan kalau kita lihat ke bagian yang tadi laba rugi bulanan, sudah berubah menjadi Mei, Juni, Juli, Agustus, dan seterusnya. Ya, dan kalau kita lihat di bagian proyeksi tahunan, ini akan berupa periode 1 tahun, mulai dari tanggal awal usaha. Ya, jadi saya ingatkan kembali, kalau ini milihnya bulan 1, bulan 2, dan seterusnya, ini angkanya tidak akan dipakai. Ya. Dan mungkin kalau untuk pembuatan awal, kita bisa mulai dengan bulan 1, bulan 2, nanti baru kita rubah setelah data-datanya kita masukkan.
Itu untuk setting di bagian data usaha. Kemudian untuk format laporan keuangan, ini sudah dibuat kategori sesuai dengan bisnis plan koperasi simpan pinjam. Tapi seandainya ingin dirubah, silahkan di sini. Ini nama-namanya bisa dirubah ya. Ada penjelasan sebelah kanan. Hanya tidak bisa diganti peruntukannya. Ditambah juga tidak bisa. Ya, jadi hanya bisa diganti namanya. Ya. Jadi ini untuk presentasi kas ini hanya untuk formalitas saja. Ini karena biasanya di awal usaha tidak perlu kita tentukan di rekening BNI, di rekening Mandiri, BCA harus sekian, tidak perlu. Kita hanya perlu tahu nilai nominal kasnya saja, dan ini hanya untuk pembagian formalitas di laporan keuangannya. Oke, itu untuk setup. Setelah itu kita akan masuk ke bagian perencanaan. Perhatikan di sini bagian perencanaan masih kosong. Jadi ada rencana keanggotaan dan pendapatan. Di sini kita bisa men-set angka awal. Kenapa saya bilang angka awal? Karena nanti setelah proyeksinya dihitung direkap secara otomatis, bisa dirubah-rubah di sini untuk mencari kebutuhan modal yang dibutuhkan atau menyesuaikan dengan anggaran modal yang ada dan membuat proyeksi kasnya itu tidak negatif ya, atau ini adalah tempat di mana Bapak dan Ibu bisa bekerja ngoprek misalnya. Kira-kira optimumnya itu bagaimana? Ya. Misal sekarang koperasi bisa macam-macam ya, jadi ini tim bantuan tidak harus untuk koperasi jenis tertentu karena ini lebih fokus ke unit usahanya adalah simpan pinjam, jadi bisa koperasi sekolah, koperasi unit desa, koperasi pegawai, koperasi apa saja ya. Oke, kita mulai misalnya sekarang pertumbuhan anggota ini di set untuk 5 tahun, misal kita set bulan 1 ada 300 anggota, kemudian bulan 2 ada 100 anggota. Kalau misalnya sama ini kita bisa drag ya 100 ke sini. Kemudian tahun kedua ya karena kita mau mencoba dulu, kecuali Bapak Ibu sudah punya angka pasti, ini kita bisa paste. Ini juga sama, kita paste spesial ya. Ini saya menggunakan Windows 2019. Tapi ini kompatibel dengan menggunakan Excel 2019, tapi ini kompatibel dengan Excel mulai dari versi 2007 ya. Oke, ini anggap saja saya isikan sama semua ya, sehingga total anggota tahun 1, tahun 2 dan seterusnya 7.000. Dan di sini saya tidak menghitung anggota yang keluar. Jadi di rata-rata saja. Jadi tidak perlu eksak. Nanti tahun segini akan ada anggota keluar sekian, tahun segini nggak perlu sampai di sana. Karena ini kan hanya kita membuat proyeksi ya. Jadi kalau memang masuk 100 keluar 2 ya Bapak dan Ibu bisa isi 98 di sini, tidak perlu diisi ada masuk 100 keluar 2 gitu ya. Kemudian simpanan pokok dan wajib. Nah, di sini kita bisa tentukan pertama berapa dulu. Misalnya kita masukkan 250.000. Kemudian simpanan wajib yang per bulan ya. Simpanan pokok sekali bayar. Bagaimana kalau simpanan pokoknya dibayar 3 kali 4 kali? Asumsikan saja simpanan pokok yang sekali pembayaran. Mau dibayarnya sekali, 2 kali, 4 kali, 5 kali, ini akan dihitung sekali saja. Jadi silahkan digabungkan di depan. Karena ini kita buat proyeksi, sekali lagi kita buat proyeksi, bukan buat laporan. Simpanan wajib ini adalah bulanan. Ini ada yang simpanan wajibnya, kalau yang bos-bos misalnya 500.000, ini ada yang anak buahnya, misalnya level staff 50.000 gimana? Ambil rata-ratanya. Ya rata-rata mungkin bisa tidak sama, tapi ambil rata-ratanya. Karena sekali lagi ini proyeksi ya. Jadi kita bukan buat sesuatu yang sifatnya ada gradingnya cukup banyak, ini kita proyeksi aja. Kalau rata-ratanya ternyata 50.000, masukkan 150.000 ya. Kemudian nilai simpanan sukarela. Simpanan sukarela itu tabungan. Misalnya tadi ini ada 1.400 anggota, masing-masing menabung dengan nilai rata-rata. Sekali lagi nilai rata-rata simpanan sukarela per bulan. Misal berapa? 200.000. Oke. Oke, masukkan. Kemudian jasa simpanan atau bunganya per bulan berapa persen? Misalnya per bulan 1%, tulis saja 1. Oke. Partisipasi anggota. Dari 1.400 ini, berapa anggota yang akan berpartisipasi untuk nabung? Kalau misalnya nabungannya sedikit, misalnya kita bisa tulis 20% di sini.
atau 30% misalnya. Bebas ya. Jadi kita bisa isikan dahulu, nanti kita lihat hasilnya, baru kita sesuaikan lagi di sini. Kemudian yang usaha simpan pinjam. Sekali lagi, kita cari nilai pinjaman rata-rata. Berapa? Mungkin ada yang pinjam 1 juta, ada yang pinjam 5 juta, ada yang pinjam 10 juta. Kita ambil rata-rata, misalnya pinjamannya adalah 5 juta, misalnya rata-rata ya. Nah, kalau tadi ini jasa simpanan per bulan, sekarang ini bunga atau bunga pinjamannya per tahun. Oke, misalnya ini untuk di sini asumsinya yang dipakai adalah perhitungan bunga flat ya, satu perhitungan saja. Jadi bukan perhitungan ada bunga menurun, ada bunga, dan ini satu bunga saja karena untuk proyeksi. Kita hitung bunganya misalnya 6%. Kemudian tenornya rata-rata yang minjam anggap 12 bulan. Kemudian kita tetapkan ada biaya admin 10.000 misalnya. Nah, sekarang partisipasi anggota berapa yang akan melakukan pinjaman? Misal kita tulis 30% per bulan. Oke. Ini sudah kita set seperti ini, maka kita bisa selanjutnya melihat di bagian penerimaan pengeluaran awal. Nah, di sini terlihat bahwa dengan angka yang dimasukkan tadi, ini simpanan pokok dan simpanan wajib yang disetorkan oleh anggota itu tidak akan mencukupi kalau formulanya seperti ini. Ya. Tapi perhatikan di sini, ini kan berdasarkan pertumbuhan anggota. Nah, di sini yang mungkin bisa diatur-atur. Misalnya anggotanya dinaikkan 500, yang pinjamnya diturunkan kalau memang dasarnya hanya berdasarkan simpanan saja. Tapi kalau misalnya kita masuk ke permodalan, ada yang pemilik modal menyertakan usaha, ini bisa diisi di sini. Nah, di bagian rencana permodalan, jadi setelah tadi kita masuk ke keanggotaan ini, kemudian ya di penerimaan pengeluaran, kemudian masuk ke permodalan. Ini ada kebutuhan kekurangan sekian kalau kita memakai skema yang tadi. Nah, hanya saja ini kan belum dari nilai penerimaan pengeluaran ini belum dimasukkan investasi, belum ada beban operasional. Ya, kemudian juga belum ada kalau misalnya ada mau pinjaman ke bank, ini belum ada perhitungan bunga bank, sehingga ada kemungkinan kebutuhan dananya lebih tinggi lagi. Jadi kita harus lanjutkan ke investasi dan biaya terlebih dahulu. Misal, ya, misal sekarang investasinya apa sekarang? Karena mungkin anggap ini koperasinya koperasi yang secara ruangan tidak perlu bayar sewa, misalnya menempati salah satu ruangan di kantor desa, atau menempati di ruang sekolah atau ruangan di kantor di mana tidak perlu ada membayar uang sewa. Mungkin yang perlu dibeli adalah komputer misalnya, kemudian meja kursi, dan itu adalah aset. Nah, komputer misalnya satuannya set saja, kemudian jumlah pilihan 1. Kemudian ada, oh ya misalnya komputer ya, ini silakan diisi ya, ini bebas. Kemudian ini anggap aja set, ini komputer juga, ini komputer, ini printer maksudnya, maaf. Ini juga satu set. Nah, ini meja kursi 1. Komputer misalnya kita beli seharga 5 juta. Kemudian meja kursi, anggap alokasinya 1,5 juta. Kemudian printer 1 juta. Oke. Di sini perlu diisikan nama aset yang sesuai agar bisa dihitung penyusutannya. Misalnya komputer, ini perangkat elektronik ya. Tidak ada keharusan, kalau misalnya komputer dimasukkan ke mesin operasional, boleh, tidak ada masalah. Ya. Ini hanya untuk menghitung penyusutannya saja, dan ini sifatnya asumsi. Ya. Hanya saja mesti konsisten, pada saat dibuat proyeksinya, nanti kategori di laporannya juga mesti sama. Hanya saja kalau di sini sudah dimasukkan kategorinya adalah sama, sehingga kalau diisi perangkat elektronik, otomatis laporannya akan mengikuti. Oke, ini meja kursi furnitur misalnya, printer masuk perangkat elektronik. Oke. Kemudian di sini, ini bisa diisi, bisa tidak. Pembelian diisi bulan ke-1, anggap di awal bulan.
ini umur ekonomis ya, 60 bulan atau 5 tahun. Kemudian nilai sisa, jika ingin ada nilai sisa setelah 5 tahun, ya bisa diisikan, bisa diisi 0. Setelah itu investasi non aset, ini biasanya kalau ada sewa kantor, jadi bisa diisikan. Ini mungkin saya ambil contoh saja sewa kantor, ya walaupun mungkin tidak menyewa, tapi ini agar ada gambaran cara pengisiannya. Ini beban sewa tempat, satuannya tahun atau bulan, kita bisa tulis satuannya tahun, jumlah pembeliannya 1 tahun, harga satuannya misalnya kontrak sebulan 500.000 per tahun 6 juta ya misal. Ini mulai pembayaran ya di bulan ke-1. Nah, kemudian ini untuk 12 bulan. Ya, jadi kalau kita hover di sini, ini periode penggunaan selama berapa bulan? 12 bulan. Apakah sewa tempat bisa diisi di bawah? Ya, ada biaya tetap ya di sini. Bisa. Karena ini kalau pembayaran setahun, maka dia ya diisikan di atas, dibayar di muka. Tapi kalau ternyata bayarnya bulanan, bisa diisikan di bawah. Ya, sewa yang sifatnya bulanan. Karena ini biaya tetap akan dihitung bulanan. Nah, sekarang biaya tetapnya apa saja? Misalnya, sudah pasti staff ya, staff admin. Nah, sekarang pengurus bagaimana? Ketentuan saja pengurus mau ada gaji kah atau mau mendapatkan sisa dari hasil usaha. Tapi misalnya mau dibuat pengurus pun ada gajinya, bisa ditulis di sini. Ini staff admin misalnya orang satuannya, pengurus juga orang. Ini jumlahnya 1. Nah, ini pengurusnya misalnya ada 3 ya. Dan alokasi staf admin misal 1,5, ini 2,5. Kemudian listrik, air, telepon dan internet. Setelah itu apalagi ATK ya. Jadi ini kita ya, kalau misalnya kita tidak ingin mengisi di sini tidak ada masalah, langsung saja angkanya bisa tidak. Misalnya listrik 500.000, air 200.000, telepon dan internet 200.000, ATK 200.000. Ya, ya sorry 200.000. Oke. Ya. Nanti akan muncul hitungan biaya per bulannya, tapi jangan lupa di sini perlu diisi terlebih dahulu. Di sini beban gaji karyawan. Di sini gaji karyawan. Listrik, telepon, internet. Ini saya copy, bawah saya. Kemudian di sini ATK. Ya. Perhatikan di sini ada jasa simpanan, tapi tidak perlu dipilih juga karena akan dihitung secara otomatis. Termasuk di bawahnya juga ada beban bunga bank dan penyusutan juga tidak perlu dipilih ya. Ini karena akan menghitung secara otomatis. Ya, ini adalah hitungan tahun pertama. Kalau biaya tetapnya ada perubahan di tahun kedua, ketiga, dan seterusnya, ini bisa diisikan persentase kenaikannya di sini. Kalau tidak ada kenaikan, ya dibiarkan saja ini di angka 0. Oke, jadi sekarang kalau kita kembali ke bagian penerimaan pengeluaran, maka kita akan melihat nilai investasinya sudah muncul, beban operasionalnya sudah muncul. Ya. Dan di sini kita bisa melihat bahwa total kebutuhan modalnya menjadi meningkat ya. Menjadi sekian 621. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan di bagian permodalan di sini akan terlihat kebutuhannya yang 621 tadi itu di cover oleh simpanan hanya 245 sehingga ada kekurangan 376. Ya. Kalau misalnya ada pemilik modal misalnya dana pribadi, kemudian ada donasi dari pemerintah, dari Pemda, donasi Pemda ya, ini bisa dimasukkan di sini terlebih dahulu. Donasi Pemda misalnya jumlahnya 100 juta, 100. Oke, sehingga ada kekurangan 276. Nah, ini ada yang ngemodalin nih 276 550 000. Ya, tertutup semua.
perhatikan, kalau memang kemudian ada pinjaman dari bank, angka ini akan berubah. Kenapa? Karena kalau kita masuk ke bagian penerimaan pengeluaran di sini, ini ada beban operasional bunga bank dan pengembalian utang bank. Sehingga ada kemungkinan kebutuhan modalnya bertambah karena harus bayar utang bank. Ya, seringkali itu yang suka dilupakan pada saat menghitung bisnis plan. Kita bisa kembali ke bagian permodalan. Maka di sini akan terlihat bahwa tadi kita kembali dulu ke penerimaan pengeluaran. Totalnya itu kebutuhannya dari tadinya tanpa ada beban dan investasi itu 2 bulan negatif dengan nilai sekitar 600 sekian ya. Saya lihat tadi sekitar hampir 600 atau 600 sekian. Ini sekarang bertambah menjadi 627. Dimana kalau kita kembali ke bagian permodalan, dengan sudah adanya simpanan pokok dan wajib, ini masih kekurangan 382. Nah, kalau misalnya sekarang ada private investor menyertakan modal, misalnya tapi sebenarnya misalnya sudah ada donasi nih dari donasi Pemda ya, dimana tidak ada nilai sahamnya di sini, kemudian jumlahnya adalah 100 juta. Oke, masih kekurangan 282.550. Di sini kita bisa masukkan 282.550. Nah, hanya perlu diperhatikan, di sini sahamnya akan mengikuti dari yang kita masukkan di data usaha tadi. Misalnya dapat 25%. Nah, pertanyaan apakah 25% itu cukup dibandingkan terhadap SHU-nya. Nah, itu yang harus dihitung di akhir. Karena kalau tidak, angka ini menjadi tidak menarik. Ya. Jadi ini 25% dari SHU. Jadi kalau kita misalnya menghitung SHU, kita masukkan ke sisa hasil usaha di sini. Di sini pemilik modal, nah ini hitungannya masih negatif nih SHU-nya. Ya, kalau kita kembali ke perhitungan laba rugi, nah kita akan bisa melihat di bagian bawah ini SHU-nya masih negatif. Jadi dari usaha simpan pinjam ini masih negatif. Nah, ini yang harus dibuat, dan ini yang mungkin jadi sering masalah. Kenapa simpan pinjam itu lebih banyak nilai negatifnya? Karena bebannya terlalu besar. Bisa dilihat di sini ada beban gaji karyawannya lumayan cukup besar ya. Tapi apakah menutupi kemudian jasa simpanannya? Ini artinya kalau kita masuk ke bagian depan di anggotaan di sini. Jadi dari usaha simpan pinjam dilakukan koperasi dibandingkan dengan bunga yang diberikan kepada anggota koperasi menabung, itu masih lebih besar bunga yang harus diberikan. Bukan, jadi perlu dihitung simpanan sukarelanya itu dengan baik, apakah 1% ini menjadi besar. Jadi perlu lihat misalnya setahun, saya bisa lihat di sini, kalau setahun di sini 6% simpan pinjam, maka harus banyak yang meminjam. Tapi apakah dananya cukup untuk dikeluarkan sebagai pinjaman? Nah, di sini balik lagi, oke, kalau gitu simpanan sukarelanya dibuat bunganya per tahun yang diberikan misalnya 3% atau 3,6%. Sehingga kita bisa buat ini bunganya per bulan udah 0,3%. Ya, lebih kecil daripada bunga ini. Ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke laba rugi. Masih negatif juga, kita lihat. Ini pendapatan dari simpan pinjamnya aja hanya 66 juta. Oke, kita cek lagi sekarang, balik lagi. Keanggotaan. Oke, administrasinya diperbesar. 20.000. Kemudian bunganya per tahun dinaikkan menjadi 8%. Ya. Kita lihat lagi ke laba ruginya. Masih negatif juga. Oke, berarti ini kita cek tadi di bagian data usaha, pengurus dapat 5%. Oke, gajinya kita buat, sekarang kita turunkan. Kita balik ke investasi, biaya operasionalnya. Nah, di sini dianggap terlalu besar, sehingga anggap pengurus hanya 2 dan misalnya gajinya diturunkan. Ya. Jadi ini yang
harus setiap pada saat membuat ini memang akan terjadi. Jadi dicari angka optimumnya. Kemudian keanggotaannya ini partisipasinya dinaikkan menjadi 40% yang melakukan pinjamannya, atau 50% ya, dinaikkan saja. Oke, kita cek lagi laba ruginya. Oke, sudah positif di bulan tahun 1, 2, dan 3. Tahun 4 dan 5 masih negatif. Oke, berarti harus dibuat lagi, harus direvisi lagi, yaitu silakan dilakukan hingga mendapatkan hasil yang paling baik. Nah, dengan begini nanti kita akan melihat kalau kita sisa hasil usahanya, oke, ini sudah positif. Tapi kan anggotanya terlalu banyak, maka pembagian anggotanya menjadi kecil. Tahun ke-1 hanya 18.000 dapatnya per anggota karena ada 1.400 anggota. Tapi pemilik modal penyertaan tahun pertama akan mendapat 16 juta. Ya. Ini silakan dihitung. Ya, silakan ini 0 karena memang 0 alokasinya. Jadi silakan di fine tune hingga dapat yang paling optimumnya berapa. Ya. Jadi tadi permodalan sudah, kekurangannya tadi karena ada perubahan di sisi, kita kembali ke pengelolaan karena ada perubahan di sisi yang meminjam dan lain-lain, sehingga sekarang dari tadinya 3 bulan 600 juta naik menjadi kebutuhannya 1,2 miliar untuk modal tambahannya, sehingga ada kekurangan lagi 443 ya. Ini kita teruskan, misalnya sekarang private investor tidak nambah, donasi Pemda nya misalnya naik menjadi 300 juta. Kemudian dari 300 juta ini masih ada kekurangan 243. Nah, sekarang kalau misalnya ada bank yang memberikan pinjaman, ini akan berubah lagi hitungannya. Misalnya bunganya ditulis, misalnya BRI 6%, tenornya sekarang 36 bulan. Dan jumlahnya misalnya di sini 243, 350. Perhatikan, kalau angka ini dimasukkan, tetap ada kekurangan di sini, karena tadi seperti yang sudah saya sampaikan, ada bunga yang harus dibayar sehingga kebutuhannya meningkat lagi. Ya, sini ada pembayaran utang bank pokoknya dan pembayaran operasional bulanannya. Sehingga kalau kita merubah, yang optimum adalah misalnya sekarang di sini private investornya dinaikkan jadi ditambah 22. Karena sudah mulai ada bunga bank. Ini menjadi tambah 22, 304, 209535. Oh sorry, tadi ada 550, berarti di sini 75. Ya, sudah 0. Oke, kalau kita kembali sekarang, apakah laba ruginya masih positif? Masih positif. Oke, jadi permodalan sudah selesai. Kemudian kita kalau ingin melihat analisa kelayakan usahanya, ini SHU-nya tadi tahun 123 positif, tahun 45 negatif. Ya. Kemudian arus kasnya, ini arus kas kenapa selisihnya beda jauh? Karena tadi ada pokok pinjaman, itu tidak bisa dihitung sebagai keuntungan. Itu juga menjadi beberapa hal yang sering membingungkan untuk yang mengelola keuangan koperasi, karena tiba-tiba uangnya besar, tapi kenapa SHU yang dibukukan sedikit? Karena itu bukan uang sisa hasil usaha, tapi itu uang pokok pinjaman. Ya. Di sini mesti sedikit paham mengenai analisa keuangan jika ingin merubah-rubah angka di sini. Ya. Jadi bisa dicari literaturnya di internet cukup banyak mengenai masing-masing istilah ini. Tapi kalaupun ingin dibiarkan saja, karena mungkin koperasi fokusnya lebih ke laba rugi yang positif tadi, atau untuk melihat SHU-nya yang bisa dibagikan berapa berdasarkan proyeksi keanggotaan dan simpanan pokok, simpanan wajib ini. Ini juga bisa dirubah-rubah nih, tadi pokoknya dinaikkan, wajibnya dinaikkan, dan lain-lain. Selain itu juga sudah disiapkan untuk permodalan juga sama. Ya, ini bentuknya rekap saja dari penggunaan modal.
siap cetak juga. Ya, jadi bisa dicetak dan dirapikan dengan menggunakan menu Excel, menu cetak Excel. Kemudian ada lagi yang proyeksi tahun pertama. Ini sama juga. Sudah disiapkan untuk dicetak. Ini juga sudah disertai dengan grafiknya. Ya. Ini tidak ada yang perlu dilakukan di sini. Yang perlu dilakukan adalah kalau misalnya ini sebagai contoh ini sudah disiapkan untuk dicetak. Hanya kan belum rapi. Jadi ini bisa disembunyikan. Klik kanan, hide. Jadi yang kosong-kosong bisa disembunyikan. Ya, di hide ya, jangan di delete. Dan juga jangan di insert. Jangan di cut paste. Nah, kalau di delete seperti ini, nanti akan merusak. Ini sebagai ini saya ngasih contoh aja. Ini akan merusak formula-formula yang sudah ada. Ya, jadi jangan sampai mendelete. Kalau misalnya ternyata terdelete tanpa sengaja, ketik saja Ctrl Z atau undo ya. Jadi bisa diklik yang ini untuk mengembalikan lagi format yang ada. Jadi ini bisa di hide ya. Pilih hide. Ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini sudah lebih rapi ya. Kemudian proyeksi kasnya juga sama, bisa di hide yang tidak ada isinya, yang kosong. Dan ini juga sama untuk kalau kita mau mencetak yang proyeksi 5 tahun. Ini kan juga sudah ada. Kalau kita klik di sini, oke, ini kan ada bagian-bagian kosong nih. Ya, jangan di delete, tapi di hide saja. Ini bisa di hide. Ya, sehingga kalau kita lihat di sini, ini kan bagian yang kosongnya sudah hilang. Dan kita bisa melihat untuk sheet-sheet berikutnya. Ya, sudah disiapkan untuk dicetak, hanya tinggal dirapikan dengan menggunakan menu cetak dari Excel. Kemudian untuk proyeksi bulanannya bisa dilihat di sini, ini juga sama, ini bisa di hide yang kosong, dan kemudian angka akan muncul secara otomatis. Jadi memang jangan insert delete, jangan cut paste ya. Jadi bisa dilakukan hanya di hide. Oke, kemudian di sini ada laba rugi tahunan. Ini juga sudah kalau ingin dicetak, cetak. Nah, ini sudah disiapkan, tinggal dicetak dan dirapikan jika ingin dirapikan sebelum dicetak. Ya. Jadi untuk pembuatan bisnis plan tadi cukup sederhana, hanya perlu mengisikan rencana keanggotaan, pendapatan, dan ya tadi nilai pendapat itu simpanan modal, sukarela, simpan pinjam. Kemudian semuanya akan menghitung secara otomatis. Kemudian jangan lupa diisikan investasi biayanya terlebih dahulu. Nah, di sini ada modul realisasi dan evaluasi. Ini hanya tambahan. Di sini yang perlu dilakukan adalah jika sudah ada format laporan keuangan, angka-angkanya, rekap bulanannya bisa diisikan di bagian laporan laba rugi bulanan. Jadi rekapnya diisikan di laba rugi bulanan di sini, kemudian di arus kas di sini, ya. Nah, untuk realisasi 5 tahunnya, laba rugi akan menghitung otomatis. Kemudian arus kas akan menghitung otomatis. Yang harus diisikan adalah di bagian neraca. Nah, di sini perhatikan ini kosong, ini tidak menghitung otomatis. Jadi jika sudah ada laporan keuangan bisa diisikan neracanya di sini untuk melengkapi laporan keuangannya. Termasuk juga di sini ekuitas ya. Jadi ini betul-betul manual di sisi realisasinya. Itu kalau memang diinginkan melihat evaluasi laba rugi bulanannya. Jadi di sini disertakan tabel untuk membandingkan realisasi dan proyeksi. Ini opsional. Hanya diperlukan kalau memang ingin dilakukan perbandingan terhadap proyeksi bisnis plan yang sudah dibuat. Ya. Oke, saya kira itu untuk pembuatan bisnis plan.